Dan di dalam pembacaan kita tadi juga dikatakan bahwa ini adalah suatu rahasia yang besar. Jadi Tuhan mau hubungan antara suami dan istri sama seperti hubungan antara Kristus dan jemaatnya. Kristus rela berkorban, Kristus rela datang ke dalam dunia, ada pengorbanan. Tetapi jemaat juga atau istri juga jemaat harus menyembah kepada Kristus, harus menyatakan rasa hormat, taat, patuh kepada Kristus. Jadi ada hubungan timbal balik dan dilukiskan oleh Rasul Paulus demikian. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di zaman-zaman saat ini hantaman kepada keluarga-keluarga Kristen begitu luar biasa. Jadi kami sebagai hamba Tuhan yang mempersiapkan satu lembaga yang Tuhan memang sudah bentuk dari Taman Eden, lembaga tertua, kami memiliki pergumulan tersendiri untuk mempersiapkan satu pasangan di mana mereka akan memasuki suatu dunia yang baru, yaitu dunia rumah tangga, yaitu lembaga yang Tuhan bentuk sendiri, lembaga paling tua sudah rumah tangga, tidak ada yang lain, dan dibentuknya juga di Taman Eden. Namun karena kita ditempatkan di dalam dunia ini, dan dunia sudah jatuh ke dalam dosa, jadi Adam dan Hawa harus keluar dari Taman Eden, memang di bumi juga, tetapi harus menghadapi sistem-sistem dunia ini yang sampai saat ini begitu canggihnya, begitu luar biasanya. Yang namanya sistem dunia, ada di situ kelicikannya iblis, ada itu cara-cara iblis untuk menghancurkan setiap rumah tangga yang dibentuk oleh Tuhan di gerejanya yang kudus. Saudara yang dikasih, keluarga pada saat ini mau dimusnahkan, ya. Pemimpin lembaga pelangi, Pak Andri tahu kalau bilang pelangi itu, ya. Kaum homoseksual dan kaum lesbian itu ada ketuanya rupanya, ya. Dan kalau saat ini mereka gembar-gembor supaya ada hak asasi, hak untuk eksis, ya, hak untuk seperti yang lain dapat hak. Nah, sekarang juga mereka juga minta hak, gitu ya. Dan ada dapat hak. Saya kemarin dikirim oleh teman, langsung saya delete. Kenapa? Baru saya nonton setengah, minta ampun. Ini yang datang ke altarnya Tuhan, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Terus baku cium lagi di situ. Jadi pemimpin ini berkata begini, kalau itu hanyalah sasaran antara, tapi sasaran yang paling utama adalah dia ingin menghancurkan yang namanya keluarga, suami istri itu tujuan mereka. Dan di PBB ada seorang koresponden yang memang diterima di PBB, dia menulis bahwa keluarga itu adalah penghalang tujuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menciptakan kedamaian, menciptakan kesatuan. Kalau ada keluarga itu yang mengganggu. Jadi memang keluarga sekarang hantamannya keras sekali, ya. Apalagi kalau kita baca di medsos, ya, lihat di medsos, minta ampun, gitu, ya. Ada istri memergoki suami, ada sebaliknya juga, dan ada anak bunuh orang tua, gitu. Itu kan produk-produk keluarga yang ada sekarang. Itulah yang selalu saya katakan, kami sebagai para hamba Tuhan banyak bergumul untuk mempersiapkan suatu keluarga yang memang benar-benar siap untuk tampil di muka bumi ini sebagai lembaga yang baru lahir. Biasanya goncangannya lebih kencang daripada yang sudah mulai stabil, sudah mulai 5 tahun, 10 tahun. Kalau mereka berhasil mengatasi konflik, maka akan berjalan stabil dan akan berjalan mungkin ke arah yang lebih baik bila mereka ada di dalam bimbingan Tuhan atau melalui gereja Tuhan. Mereka ada di situ melayani, mereka berpartisipasi, mereka juga mendapatkan bimbingan. Jadi yang mau saya sampaikan berdasarkan saya sebagai hamba Tuhan yang sama-sama sekolah dengan pendeta Eva, sama-sama juga di sekolahin, kita pelayanan di penjara 10 tahun lebih di sana.
dan juga pengalaman-pengalaman ya. Saya sama Pendeta Eva pernah menikahkan orang Yunani ya, Pendeta Eva ya. Saya harus khotbah pakai bahasa Inggris, ya udah bahasa koboi saja. You know, no, yes, I know, udah ajar begitu saja. Saya kepengen baca satu lagu bahasa Inggris begitu, tapi bahasa Inggris koboi rupanya nyambung ya. Keluarga tetap bahagia ya, Pendeta Eva ya. Nggak dengar deh. Jadi begitu, saudaraku yang kekasih, kami mempersiapkan dengan sungguh-sungguh satu keluarga supaya di tengah jalan jangan sampai keluarga itu mengalami hambatan, kandas, apalagi kita takut. Memang pada waktu kita mau membentuk keluarga, ada yang namanya setelah menikah ada yang namanya honeymoon, ya, bulan madu, ya, di mana fase ini semua terasa di awan-awan gitu ya, namanya bulan madu ya, bulan dapat madu lagi, pokoknya itu lagi enak-enaknya. Namun percayalah saudara yang kekasih, fase ini akan hilang. Fase bulan madu itu akan hilang di satu keluarga. Akhirnya bukan bulan madu, jadi bulan-bulanan namanya ya. Bagus kalau bisa menikmati setiap bulanan ya, ada bulanan ya. Tapi kalau udah jadi bulan-bulanan, rumah tangga apa ini? Tetapi ada, bukan tidak ada ya. Jadi sekarang banyak menurut supaya keluarga yang survival ya, asal udah yang penting masih bertahan ya, yang penting masih berjalan ya. Jadi tidak ada madunya lagi ya, akhirnya dapat bulan-bulanan. Menikmati pernikahan kepada hal-hal yang indah-indah itu pada akhirnya nanti akan berhenti, karena rumah tangga akan memasuki satu fase yang lain, bukan fase madu terus, tetapi ada satu waktu yang madunya sudah nggak ada lagi ya. Ya, ada satu masa di mana pada waktu istri memegang tangannya suaminya kepengen lepas aja gitu tangannya ya. Demikian juga sebaliknya, pada suami ingin merangkul istrinya udah nggak ada rasa apa-apa lagi gitu. Ada fase itu ya. Nah saudara yang dikasih, pada waktu rumah tangga sudah hilang, karena secara normal perasaan-perasaan itu nanti akan hilang. Jadi kalau kita hanya mengandalkan perasaan ya, hati yang berbunga-bunga, dan kalau tidak ditelepon tangannya minta ampun gitu ya. Tapi ada fasenya di mana sesuatu itu akan hilang. Kalau kita mengandalkan hal-hal seperti itu, maka rumah tangga kita ada di dalam sesuatu yang sangat berbahaya. Karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, Tuhan tetap akan membawa rumah tangga itu berkasih di fase-fase di mana mereka akan diproses. Tuhan akan membawa di mana akan ada yang namanya tantangan, akan ada yang namanya masalah, akan ada yang namanya pergumulan. Ada, saudara kasih. Waktu saya tanya mereka berdua, pernah berantem Pak? Sering Pak. Tapi nggak boleh pukul. Oh kami saling pukul Pak. Aduh, jadi tinggal dia perkawinan sarung tinju deh, ya. Ya, tidak boleh, makanya saya larang. Boleh kita berargumentasi, tapi tidak boleh KDRT, ya. Karena itu memang firman Tuhan larang. Jadi ternyata mereka cuma bercanda. Jadi kadang di bimbingan konseling pranikah saya suka tanya pasangan, pernah berantem nggak waktu pacaran? Pernah. Oh bagus kalau pernah. Mandi di luar Bekalai, terus baku damai bawa ke gereja, terus mau diberkati, berarti manajemen konflik mereka berjalan. Artinya mereka bisa ribut tapi rukun lagi, ribut rukun lagi. Kalau dia bilang belum pernah Pak Pendeta, saya yang takut. Kenapa? Nanti begitu ke rumah tangga terus mereka berkelahi, celaka ya. Bisa-bisa pisah karena mereka belum biasa berargumentasi.
berantem lah istilahnya, belum biasa. Tiba-tiba pulangin saja aku ke Makassar. Tapi mereka sudah sering ya berargumentasi. Nah, sudah klarifikasi, Tuhan akan membawa bahwa nanti di dalam rumah tangga itu mau kaya kayak mau miskin, mau susah, mau apa, tetap ada pergumulannya, tetap ada gesekan-gesekan yang Tuhan izinkan terjadi supaya keluarga ini diproses. Tuhan mau madu yang mereka nikmati itu bukan dari mereka berdua sendiri saja, tetapi madu yang mereka nikmati itu berasal dari batu karang yang teguh itu, yaitu mereka bisa menikmati hubungan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang tidak berbicara lagi kita berusaha untuk saling menyenangkan pasangan kita, tetapi berubah kita berkorban untuk pasangan kita. Kita bersama-sama mau diproses, di mana suami berkorban untuk istrinya, istrinya juga menyatakan cinta dengan berkorban terhadap suaminya di dalam fungsi mereka masing-masing. Kita harus melewati masalah demi masalah, dan pada waktu kita melewati masalah itu, seperti saya katakan tadi, kalau kita cuma mengandalkan perasaan aja, perasaan cinta karena dia ganteng, dia pokoknya hebat lah, cantik lah, itu secara natural akan hilang. Nanti fasenya tadi seperti saya katakan tadi, kasih berkorban untuk pasangan kita ya. Memaafkan pasangan kita, berdoa untuk pasangan kita, itu kan berbicara tentang pengorbanan. Nah, orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan, keluarga-keluarga yang tidak pernah lepas daripada persekutuan dengan Tuhan, akan kelihatan mereka mempunyai kekuatan yang tidak tahu dari mana. Orang tidak melihat kekuatan yang tersembunyi itu, di mana di dalamnya mereka tangguh, mereka bisa menghadapi satu rumah tangga dengan tantangan-tantangannya sendiri. Mereka kuat nikahi seorang pribadi, tetapi di dalam proses selanjutnya, maka kita akan melihat bahwa kita tidak saja menikahi pribadi, tetapi secara kualifikasi kita menjumpai bahwa pernikahan kita membawa kita kepada satu tujuan, satu purpose. Pada waktu kita diberkati oleh Tuhan, kita memang menikahi seorang pasangan ya, seorang pasangan kita, seorang pribadi. Namun di dalam perjalanannya kita akan menyadari ternyata pernikahan kita ini ada maksud dan rencana Tuhan, ada purpose-nya, ada tujuannya, ada kehendak Tuhan di dalamnya. Kita bersama-sama dengan pasangan kita melihat tujuan dari pernikahan itu. Jadi kita akan tahu pernikahan kita ini akan dibawa kemana oleh Tuhan. Jadi Kalin sama Merlin nanti akan tahu Tuhan akan membawa kemana, karena memang ada purpose-nya. Tuhan tidak sembarangan kasih baku dapat terus kawin, nah pergi deh silakan cari sendiri. Enggak, sudah ada tujuannya. Semakin kita bersatu, maka semakin kita akan melihat rencana Tuhan di dalam pernikahan kita. Semakin kita akan melihat akhir dari perjalanan atau journey pernikahan kita. Kita akan lihat, dan kita dapat menikmati pernikahan kita pada waktu kita tahu ada maksud dan tujuan daripada pernikahan kita. Ya, kita mau menuju kemana sudah jelas. Kita mau berbuat apa, kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin saling menyayangi, maka kita akan semakin tahu mau dibawa kemana. Karena dari pernikahan itu akan lahir maksud-maksud dan rencana Tuhan. Karena ada pasangan dia nggak tahu ternyata anaknya jadi menteri, anaknya jadi kepala sekolah, anaknya jadi apa? Dari pasangan kita bisa saja terjadi. Karena itu memang purpose-nya Tuhan, tujuannya Tuhan. Makanya kita harus semakin dekat punya hubungan dengan Tuhan.
Nah, saudara yang dikasih, apabila kita tidak tahu purpose Tuhan, apabila kita tidak tahu rancangan Tuhan atas rumah tangga kita, maka akan terjadi sesuatu yang sangat berbahaya bagi rumah tangga, seperti yang saya contohkan tadi di awal khotbah saya. Kalau kita tidak tahu tujuannya, maka kita akan merusakkannya. If you don't know the purpose of your marriage, you will abuse it. Abuse itu apa ya? Kayak orang menggunakan obat-obatan itu secara salah atau overdosis ya, to abuse normal ya. Menggunakannya secara tidak normal. Kalau kita tidak tahu tujuan rumah tangga kita dibentuk, maka akan terjadi hal seperti itu. Kita nggak tahu rumah tangga ini purpose-nya, tujuannya seperti apa, maka akan banyak terjadi suami melecehkan istrinya, sebaliknya juga ada istri melecehkan suaminya, ada suami menyiksa istrinya, ada istrinya juga menyiksa suaminya. Ada Tuhan karuniakan anak, tapi kita tidak tahu tujuan Tuhan kasih anak kepada kita. Akhirnya kita merusak masa depan anak kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu tujuan pernikahan itu. Maka akhirnya kita abuse. Kita menggunakannya secara tidak normal. Ya, di dalamnya ada pelecehan, ada tadi bulan-bulanan, ya. Ada lempar, maki, pukul. Kalau kita dapati hal seperti itu, harus kita cepat-cepat bertobat, karena itu dipastikan bahwa kita tidak tahu tujuan daripada pernikahan itu. Ada banyak yang merusak rumah tangga karena ego, karena keegoan, maka rumah tangga itu menjadi rusak. Itu sebabnya saya katakan tadi, di dalam bimbingan itu sangat-sangatlah penting. Meskipun mereka sekolah teologi ya, tahu tentang Alkitab, tapi kita harus share bagaimana pengalaman hidup, bagaimana kita tahu musuh-musuh kita, musuh-musuh di dalam kehidupan rumah tangga itu apa, kita harus tahu. Saudara yang dikasih, pernikahan adalah tempat yang indah sebenarnya. Kalau kita tahu tujuan Tuhan mempertemukan kita dengan pasangan kita, kalau kita tahu bagaimana rumah tangga dibentuk oleh Tuhan, maka kita akan dapat menikmatinya. Karena orang bertemu kan banyak, kalau saya dapat pasangan, saya ingin membahagiakan dia, saya ingin dia juga membahagiakan saya ingin dia menyayangi saya ingin semuanya, ya. Tetapi sampai pada satu titik kita udah bukan ingin lagi, kita berusaha untuk memperjuangkan kehidupan rumah tangga kita. Kita berjuang. Jadi di dalam rumah tangga ini, setiap rumah tangga harus berjuang. Jadi jangan ingin-ingin, tapi harus berjuang. Makanya tahu dulu apa maksud Tuhan mempertemukan kita, baru kita berjuang di dalamnya, baru kita akan mendapatkan yang namanya madu yang dari Tuhan, bukan madu sesaat pada waktu kita berbulan madu. Saudara yang dikasih, konsentrasilah kepada tujuan, juga dengan hal-hal yang ada di dalamnya. Jadi kita berumah tangga, kita bekerja, kita melakukan kewajiban-kewajiban kita, tapi kita harus tahu maksud dan tujuan Tuhan. Kalau kita tidak tahu, seperti saya katakan tadi, iblis akan dengan sangat mudah menyerang kita. Karena kehidupan rumah tangga kita itu sama seperti kapal atau perahu, ya. Selama perahu itu tidak kemasukan air, dia tidak akan tenggelam. Ya benar ya Pak Andri ya, orang pantai itu tahu ya. Selama perahu itu tidak masuk air, tidak akan tenggelam. Perahu rumah tangga kita jangan sampai ada yang dari luar kasih masuk sesuatu yang tidak baik. Iblis suka sekali kasih masuk hal-hal yang baik ke dalam perahu rumah tangga kita.
Kalau kita izinkan iblis memasukkan macam-macam hal ke dalam rumah tangga kita, percayalah lama-lama rumah tangga kita akan tenggelam. Ada banyak rumah tangga yang rumahnya dipakai untuk hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Hati-hati, kita sudah mulai memasukkan hal-hal yang tidak benar ke dalam rumah kita, ke dalam rumah tangga kita, maka akan terjadi hal yang sangat berbahaya. Nah, saudara kekasih, ada satu hal lagi yang saya mau katakan kepada kita semua, karena saya mau bahwa kita berumah tangga juga di dalam ombak-ombak kehidupan ini kita tetap merasakan kebahagiaan yang daripada Tuhan. Ternyata setelah saya mendalami pembacaan ini, saya melihat bahwa pada waktu kita berumah tangga, proses pemurnian kepada kita pribadi lepas pribadi itu terjadi, saudara. Jangan kira proses untuk satu lembaga ini, tetapi masing-masing individu akan diproses di dalamnya. Untuk apa? Untuk semakin baik. Kenapa? Pada waktu Tuhan memberikan pasangan kepada kita, itu sudah pasti cocok. Dialah yang akan membantu kita untuk memproses kita supaya kerak-kerak dosa yang ada di dalam diri kita keluar semuanya. Pasangan kita, bukan orang lain, tetapi pasangan kita. Jadi kita sebagai individu diproses, dimurnikan di dalam satu rumah tangga, dan Tuhan memang izinkan hal itu terjadi. Itu sebabnya, saudara kekasih, kalau kita ada di dalam satu komunitas gereja, terus kita diizinkan ada di dalamnya melayani, ketemu dengan saudara-saudara yang lain, itu harus dimulai dari proses yang ada di dalam kehidupan keluarga antara suami dan istri. Kalau baik, maka keluarnya akan baik. Karena kita keluar di sana, kita akan melayani Tuhan. Ya apa saja, tetapi kita terlibat di dalam pelayanan. Ini indahnya berumah tangga Kristen. Kita bisa melayani bersama-sama. Kita juga bisa memiliki sahabat. Amin, saudara. Kita bersahabat, ya. Kita juga diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami penderitaan. Kita diizinkan oleh Tuhan untuk berkorban. Dan memang pemurnian itu tidak gampang. Namun, saudara yang kekasih, hal itulah yang akan membawa kita kepada kemurnian di hadapan Tuhan. Banyak yang terjadi di dalam fase ini, banyak yang terpental. Karena itu saya katakan tadi, ego tadi. Jadi hati-hati di dalam kita berumah tangga, kita harus hati-hati. Nah, saudara yang kekasih, yang terakhir, melalui pernikahan, setiap pasangan akan dijadikan sama seperti Kristus. Lewat pemurnian itu, kita akan dijadikan menjadi sama seperti Kristus. Apa? Kita memiliki kasih Kristus. Tapi tidak sampai di situ. Bahwa pada waktu kita menjadi sama seperti Kristus, keluarga kita ditampilkan oleh Tuhan kepada dunia, supaya dunia bisa melihat Tuhan, supaya dunia bisa melihat Kristus ada di dalam keluarga kita. Itulah maksud Tuhan mempertemukan kita dengan pasangan kita. Kita diproses, dimurnikan menjadi sama seperti Kristus, dan juga kita bersama-sama dalam keluarga, ada di dalam satu komunitas yang besar di dalam gereja, di mana kita memancarkan kasih Kristus kepada siapa? Kepada dunia. Karena mau tidak mau, seperti Rasul Paulus di dalam pembacaan kita tadi, menunjukkan Kristus kepada dunia lewat apa? Lewat hubungan suami istri yang dilandasi oleh kasih Kristus, yang dicontohkan bagaimana Kristus mengasihi jemaat, supaya dunia melihat Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita. Jadi Kaldim dan Marlin, ya, tetaplah dekat dengan Tuhan. Tetaplah sungguh-sungguh, janganlah mengandalkan perasaan yang sifatnya berubah sesuai dengan tujuan ilahi daripada pernikahan itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.